Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang juara, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab sebab-sebab hadas. Selawat dan salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Pada malam hari ini
kita memasuki malam yang ke-10 bagi yang berkeyakinan bahwa hidup atau 1 Muharram itu pada hari Senin, dan malam yang ke-11 bagi yang berkeyakinan bahwa pada 1 Muharram itu hari Ahad. Jadi terserah yang mana ya. Bagi yang keyakinan hari Ahad, berarti hari ini 10 Muharram Asyura. Bagi yang berkeyakinan hari Senin hidupnya, berarti esok 10 Asyura yang Muharram. Pada malam hari ini kita akan membahas bab sebab-sebab hadas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah bahwa para ulama berbeda-beda dalam memberikan nama bab ini. Sebagiannya menamakan bab sebab-sebab hadas. Sebagian lagi menamakan bab yang membatalkan wudu, dan sebagian lagi menamakan segala yang mewajibkan wudu. Sebenarnya ketiga nama di atas sama saja, karena pengertian yang ada pada nama yang lain terdapat dalam kandungan nama yang lainnya. Namun nama yang pertama itulah yang lebih baik, sebab-sebab hadas. Artinya apabila ada sebab itu, berarti apa hadas? Ketika hadas itu batal wudu. Karena itulah yang menjadi pilihan Imam Rafi'i di dalam kitabnya yang bernama Muharrar, dan Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Minhaj, dengan alasan bahwa nama yang pertama itu terlepas dari pelbagai kritik, artinya ada kritikan gitu, bab-bab hadas dari yang berbeda dengan nama yang kedua dan yang ketiga. Apa dari yang kedua? Yaitu bab yang membatalkan wudu, ya, bab yang membatalkan wudu. Berbeda dengan nama yang kedua. Dan yang ketiga, ya, bab yang mewajibkan wudu. Yang mewajibkan wudu, ya, atau yang membatalkan wudu. Nah, ini mendapat kritik dari sebagian orang, sekalipun kritik itu dapat ditolak dengan ditakwilkan. Karena itu kami memilih yang tidak mendapat kritik dan tidak diperlukan takwil lagi.
Adapun kritik yang ditujukan kepada nama yang kedua bahwa dapat dimengerti dari nama itu wudu yang terdahulu dianggap batal. Wudu yang terdahulu dianggap batal. Oleh seluruh perbuatan yang 4 perkara yang akan diterangkan nanti. Karena kalau wudunya batal, seterusnya sholat yang telah dikerjakan dengan wudu itu, maka ini berbeda dengan yang dimaksud dengan berbeda dari yang dimaksud karena wudu tidak batal dari semula. Hanya yang dimaksud batal wudu ialah habis wudu padahal pada waktu sebelumnya belum lagi berhadas. Dan wudunya masih dianggap sempurna. Maka seyogianya yang demikian itu ditakwilkan bagi setiap lafal wudu. Adapun kritik yang ditujukan kepada nama yang ketiga tadi apa? Yang mewajibkan wudu, ya kan? Segala yang mewajibkan wudu. Dipahami dari nama itu bahwa yang dikehendaki wajib wudu itu ialah segala perkara yang disebutkan itu saja dan tidak termasuk yang lainnya. Maka kalau demikian menyalahi yang dimaksud. Dan yang dimaksud yang mewajibkan wudu ialah segala perkara yang disebutkan itu serta dengan keinginan mendirikan sholat. Artinya apabila hendak mendirikan sholat, hanya wajib wudu. Amun kada mendirikan sholat kada wajib. Kadang sunat ya. Karena itu yang mewajibkan wudu terdiri dari 2 perkara. Yang mewajibkan wudu terdiri dari 2 perkara. Demikian lagi yang mewajibkan mandi seperti yang akan diterangkan nanti. Para ulama berbeda-beda dalam menetapkan tempat bab ini di dalam kitab-kitab fikih. Sebagiannya meletakkan bab ini sebelum bab wudu dengan alasan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berhadas, artinya belum suci. Karena itu toharoh diletakkan sesudahnya. Toharoh diletakkan sesudahnya. Maka dengan cara demikian akan terdapat persesuaian letaknya dengan didahulukan bab sebab-sebab hadas dari bab wudu.
Sebagian nanti mendahulukan bab wudu dari bab sebab-sebab hadas dengan alasan bahwa manusia pada saat dilahirkan dalam keadaan berhadas. Karena itu diwajibkannya yang pertama mengenal wudu sebagai alat untuk menghilangkan hadas. Kemudian baru mengenal hadas yang membatalkan wudu. Karena itu didahulukan bab wudu dari bab sebab-sebab yang lebih sesuai. Ketahuilah kata sebab menurut istilah ialah ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa yalzamu min adamihi al-adamu lidatihi. Artinya sebab ialah barang yang lazim dari adanya. Ya, dari adanya ada musabab dan lazim daripada tidaknya tidak ada musabab dengan melihat kepada zat sebab itu sendiri. Dan hadas menurut istilah syarah dipergunakan atas 3 arti. Arti yang pertama ialah amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhatan wa sholati haitsu la murakhasa. Artinya hadas ialah suatu perbuatan yang dianggap adanya syaratnya yang ada pada seluruh anggota dan mencegah sahnya seumpama sholat sekira tidak ada yang meringankannya. Berarti hadas. Berarti yang pertama ya. Artinya apabila ada di salah satu anggota kita hadas itu, lalu kadar bisa sah sholatnya tidak bisa sah kalau ada hadas tadi. Arti yang seperti ini telah dibicarakan dahulu dalam uraian mengenai ayat mutlak. Dan arti yang kedua ialah al-asbabul lati yantahi biha dhuhur. Hadas ialah segala sebab yang dapat dihilangkan dengan bersuci. Segala sebab yang dapat dihilangkan dengan bersuci. Artinya apabila bersuci ialah taharah dari bersuci, maka hilanglah hadas dari. Seperti mandi, wudu dan tayamum. Ya, mandi menghilangkan hadas, merangkakkan hadas besar, ya. Wudu menghilangkan hadas kecil. Tayamum juga menghilangkan hadas kecil. Maka berdasarkan arti ini, kata hadas termasuk karena kencing, ya, termasuk karena kencing, tertidur,
dan menyentuh alat kelamin, ya, tersentuh dan menyentuh alat kelamin, ya, tersentuhnya artinya ada sengaja, tersentuh alat kelamin batal, dan menyentuh, yaitu ya, menyentuh itu sengaja. Maka setiap sebab yang empat itu dinamakan hadas. Ya, terkencing, ya, atau kencing seperti hadas, terguling, terpatiru, hadas, ya. Tersentuh dan menyentuh alat kelamin, hadas juga. Dan arti yang ketiga ialah al-man'ul murattabu 'ala dzalik. Al-man'ul murattabu 'ala dzalik. Artinya hadas ialah tegak atau halangan yang menyebabkan atas yang demikian itu, menghalangi kita. Itu hadas. Itu arti yang ketiga. Yakni semua pekerjaan yang dianggap oleh syarak adanya pada anggota atau sebab yang akan hilang dengan toharoh. Jangan apabila toharoh dibawa bersuci, semua hadas tadi akan sirna hilang. Yakni apabila ada pada seseorang suatu hal tersebut atau ada padanya salah satu sebab yang empat perkara di atas, maka sebagai akibatnya ia tidak boleh mendirikan sholat, ya, tidak boleh mendirikan sholat. Misalnya kencing, terkencing, tertidur, tersentuh, menyentuh, nah berarti tidak boleh sholat, tidak boleh mendirikan sholat. Menyentuh Al-Quran, ya Tuhan, dan sebagainya. Menyentuh Al-Quran dan sebagainya. Maka tertegaklah sholat dan yang seumpamanya. Maka sebab yang dimaksud itu yang dinamakan hadas. Ya, yang dimaksud itu yang dinamakan hadas. Sifat menghalang tadi, yang menghalangi tadi, sebenarnya hadas. Syekh Hamdi di dalam kitab Nihaya berkata, yang dimaksud dengan hadas dalam bab ini ialah arti yang kedua. Ialah arti yang kedua yang menyandarkan sebab kepada hadas dalam bentuk hubungan penjelasan. Kalau disebabkan hadas dapat dikaitkan, maka dimaksudkan ialah hadas kecil. Kalau disebutkan hadas tanpa dikaitkan, maka dinamakan hadas ialah hadas kecil, seperti yang diterangkan dahulu. Tempat hadas kecil itu anggota wudu, ya. Dan tempat hadas besar itu adalah seluruh tubuh. Artinya bila hadas kecil aja itu anggota wudu, 6 dibasuh, 6 dicuci,
Tetapi kalau hadas besar itu seluruh tubuh yang dibasuh, yang dicuci. Semua hadas yang membatalkan wudu, yakni yang menghapuskan wudu, ada 4 perkara. Hadas yang membatalkan wudu, yakni yang menghapuskan wudu, ada 4 perkara. Bila ada yang 4 ini, ya terhapus wudu kita. Pertama, keluar sesuatu dari dubur atau kubur, dari dubur belakang atau kubur muka, lubang belakang atau lubang di muka. Apa ada yang keluar dari 2 lubang tadi itu, ya, di muka atau di belakang, batal wudu. Baik badannya kelihatan atau tidak, batal wudu. Ya, angin ada datang, tetap batal wudu. Apalagi kelihatan badannya unik misalnya. Nah, itu batal wudu. Itu satu orang. Sesuatu yang keluar sesuatu dari kubur atau kubur orang yang berwudu yang hidup, dan hadas itu nyata. Baik yang keluar itu benda atau angin sekalipun, ya. Sekalipun angin itu keluar dari zakar atau vagina wanita, batal wudu. Pokoknya angin itu keluar di muka atau keluar di belakang, tetap batal. Ya. Jadi apa yang keluar, baik kelihatan ataupun tidak, batal wudu. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang biasa, seperti tadi air kencing, mandi, atau wadi, atau sesuatu yang jarang, seperti batu, atau ulat, atau cacing, ya kan? Tetap batal wudu. Daging dari apakah ini dari membakar ini, ya, daging kami gatal kulit, lubang kulit gatal. Hanya ada yang keluar, urat kami ini batal wudu. Batal wudu, ya. Apa yang keluar? Nah, ya, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan. Nah, barangkali sampai sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, segala hal kita, guru kita, dan kaum muslim dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala jalan kita yang harus dengan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.